Oh iya iya. Jadi ada banyak nih merchandise K-pop tuh, ada gantungan kunci. Mari ngevlog di kebun Disen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di vlognya Kebun Disen. Oke nih teman-teman, seperti biasa kalau kita udah muncul kita mau ngasih tips bisnis, informasi bisnis ataupun yang berkaitan dengan dunia desain grafis kayak gitu. Iya, tapi sebelumnya kita mau jelasin dulu nih, ini channel apa sih? Jadi ini adalah channel edukasi bisnis, marketing, desain grafis, dan tips bisnis gitu. Dan juga kita bagian dari studio desain grafis Kebun Disen yang menjual berbagai jasa desain logo, desain kemasan, desain sosmed, dan kita juga ada cetakannya seperti ini. Nah, kayak keren gini kan, ya. keren kan? Atau yang seperti ini, keren kan? Gitu. Jadi buat teman-teman yang pengen order desain logo, desain kemasan dan lain sebagainya, perdesainan gitu ya, apapun gitu ya, sampai ke cetak kemasan kayak tadi, itu bisa langsung order aja ke nomor WhatsApp yang ada di deskripsi. Siap. Nah, ada pembahasan apa nih deh? Ini buat temen-temen ARMY atau misalnya K-pop. Yang penyuka K-pop, drama ataupun ya K-pop ya, K-pop lah musik-musik lah ya. K-pop lah, musik-musik lah ya. Jadi tips kali ini adalah tips berjualan merchandise K-pop untuk anak zaman now. Iya benar, karena kan fanbase-nya K-pop di Indonesia salah satu yang gede banget ya, gitu di dunia. Dan fanatisme soal K-pop ini udah kayak fanatisme pecinta sepak bola di Indonesia, kayak gitu ya. Makanya ini bisa jadi peluang bisnis nih. Kalau misalkan pedagang-pedagang di sektor sepak bola itu jual jersey, kayak gitu, jual poster, jual ya alat olahraga terkait dengan klub-klub tertentu. Kalau ini ada apa nih deh kalau K-pop nih? Oke, kita bahas. Apaan tuh? Nah, tadi kan Dino bilang kalau yang bola itu ada jersey ya. Di K-pop juga ada Ada Jadi juga nih. yang pertama sebelum kamu jualan merchandise K-pop, yang pertama harus riset merchandise-nya dulu. Oh iya iya. Jadi ada banyak nih merchandise K-pop tuh, ada gantungan kunci, ada foto, ada baju juga baju buat idolnya gitu. Bahkan sampai ke koper juga ada. Jam tangan pun ada. Jadi itu harus riset. Harus di riset ya. Kan kalau kita ketahui kayak sepak bola itu umumnya itu kan jersey yang umum banget lah, pasti orang udah suka yang namanya jersey. Itu udah fans klubnya Persija, Persib ataupun Persebaya gitu ya. Pasti belinya jersey banget. Nah, kalau K-pop karena mungkin masih sedikit gitu ya yang berbisnis di sektor itu, belum banyak. Dan kita mau terjun, kita harus riset gitu. Jadi sebenarnya apa sih yang sering digunain di K-pop itu, merchandise apa? Kalau saya lihat sih suka ada lampu-lampu, tau nggak? Itu mungkin bisa tuh kita kasih saran jualan lampu pas pada saat konser. Itu kan nggak mungkin orang nggak punya itu kalau yang K-pop gitu, yang suka nonton konsernya. Iya. Jadi dengan riset gitu ya, kita bakal tahu nih sebetulnya aksesoris apa sih yang paling digemari gitu ya. Yang paling digemari dan yang paling dibutuhkan. Kayak gitu. Oke. Anggaplah setelah riset ternyata semua orang yang nonton K-pop pasti kalau nonton konsernya butuh lampu. Anggaplah kita udah menemukan itu lampu ya. Yang kedua, setelah kita menemukan merchandise yang tepat untuk kita jual, adalah cari pemasok yang murah, Iya, benar. Gitu. Kenapa kita harus cari pemasok yang murah? Karena biar harga jual kita untuk kita jual kembali itu lumayan marginnya. Iya. Jadi selisih untung dengan modal bisa cukup tinggi gitu ya. Iya, jadi kita untungnya cukup banyak. Ya, namanya juga usaha ya nggak sih? Gitu. Makanya cari supplier yang harganya murah kayak gitu. Atau bisa disiasati dengan kalau kita modalnya cukup banyak, belinya langsung banyak. Bisa juga seperti itu, bisa biar dapat lebih murah. Biasanya kan kayak gitu tuh, beli borongan dapat murah. Iya, gitu. betul. Nah, yang ketiga, gunakan strategi marketing yang baik. Oke, strategi marketing nih ya. Iya, misal gini, ada sih cara yang marketing yang baik. Biasanya kan kalau misalnya K-pop itu atau idol-idol mereka itu kalau misalnya mengeluarin album suka ada teasernya dulu. Atau kalau di film mah suka ada trailer. Iya. Nah,
setelah kamu tahu mereka mau ngeluarin album apa, misalnya album yang terbaru album A, nah kamu bikin tuh merchandise-nya, misalnya merchandise kipas album A misalnya kayak gitu. Setelah itu kan salah satu bentuk marketing. Setelah itu kamu komen di YouTube-nya mereka, YouTube yang memang ada single terbarunya atau misal tracernya, itu kan salah satu marketing yang baik gitu. Iya, benar. Jadi strategi marketing ya bisa yang berbayar, bisa yang gratis. Nah, itu yang gratis. Yang gratis tadi kayak gitu ya, kita manfaatkan. Betul. Di segala media sektor media sosialnya, kayak itu di Instagramnya, di YouTube-nya, di Twitter-nya kita komen tuh, sekaligus kita promosi produk kita. Betul. Gitu. Jadi kita gunakan media sosial. Bener. Gitu. Nah, jadi kita gunakan media sosial. Selain media sosial apa lagi? Nah, oke, kita udah marketing, ya kan ya. Orang udah tertarik, funnelingnya kemana nih? Keranjangnya kemana? Nah, kita harus buat marketplace. Setelah komen misalnya di YouTube si idolnya, nih kalau misalnya mau beli kipas single terbaru A, bisa ke marketplace ini. Klik link di bawah. Iya, benar. Itu memudahkan banget ya. Betul. Nah, jadi itu mah udah satu hal yang wajib deh ya dipakai ya, karena selain ya kita nggak banyak ngeluarin budget buat itu, terus efektifnya tinggi juga kayaknya ya. Tinggi banget. Memang pasarnya di situ gitu. Iya bener, pasti orang yang komen soal itu banyak. Itu pasti ribuan tuh. Iya, pasti banyak. Apalagi K-pop ya kan. Iya. Oke, yang terakhir loh. Yang terakhir, kalau misalnya pengen kelihatan lebih profesional, ya kamu harus buat website sendiri. Nggak usah di marketplace, langsung di website sendiri. Iya, iya. Jadi biar kelihatan profesional nih, langsung beli di website ini. Bahkan kalau perlu bikin brandnya dulu, baru bikin websitenya. Iya, gitu. Memang kalau yang ini sih harus agak next level, harus agak berkeringat gitu ya. Harus agak modal dikit lah, gitu. Kayak gitu. Jadi ya artinya kalau misalkan bisnis kamu berkembang di sektor itu udah benar-benar wah ini untungnya gede nih. Ya udah seriusin tuh sampai bikin website, bikin apa kayak gitu ya. Benar-benar. Oke, itu aja ya tip bisnis kali ini tentang jualan merchandise K-pop itu seperti apa. Mudah-mudahan bermanfaat nih buat temen-temen anak zaman now sekarang nih. Jadi gunakan hobimu untuk hal yang bermanfaat gitu. Jika dirasa suka jangan lupa di like, di komen, dan di subscribe, dan jangan lupa juga di share ke teman-teman kamu supaya banyak nih pemuda-pemuda yang penikmat K-pop bisa juga dapat cuan dari idolanya kayak gitu ya. Oke, thank you, sampai jumpa di vlog kita selanjutnya. Bye bye.